Jangan bilang sudah merdeka kalau dompet masih di bawah istri. Nah, gitu ya. Nah, ketika waduh, aku tuh dompet di bawah istri, aku gak pernah bawa duit. Semuanya duit yang kelola istri. Berarti aku belum merdeka dong. Berarti aku harus bikin ini nih. Aku harus merdeka. Dompet harus aku bawa. Padahal selama ini ternyata di bawah itu juga fine-fine aja. Nah, jangan-jangan sebetulnya mereka tuh udah asik dengan gayanya mereka, dengan gaya pernikahannya, tapi akhirnya belum sadar bahwa itu sebetulnya kalau bahasanya belum deklarasi lah bahasanya kayak gitu loh. Kadang-kadang kan kalau belum deklarasi itu kita belum sadar bahwa sebenarnya value kita itu gitu loh. Oke. Kita masih ngebahas tentang obrolan value keluarga besar versus keluarga inti. Mana yang harus didahulukan? Kita udah dapat pemahaman bahwa kemerdekaan, otonomi untuk menentukan value keluarga inti kita itu pasca pernikahan ada hak sebuah pasangan, hak sebuah keluarga yang dibentuk. Dan ketika dihadapkan pada kepentingan keluarga besar, keluarga kecil, ya mau nggak mau prioritas keluarga kecil. Tapi kalau udah dibikin komitmen, bagian dari value keluarga kecil ini masih membantu juga keluarga besar, misalnya orang tua yang sudah sepuh ataupun saudara, ya ini bagian dari value yang sudah dibentuk juga, gitu ya. Nah, harus kompak intinya ketika value ini menjadi cara pandang hidup bersama dari dua orang ini dalam sebuah pasangan kehidupan. Tapi kadangkala serangan-serangan dalam memperjuangkan value ku selalu ada gitu loh ya. Maksudnya tantangan lah ya, challenge gitu ya. Oke. Karena kalau gampangnya bukan value yang diperjuangkan gitu kan. Dan challenge itu nggak hanya dari diri pribadi yang mungkin, karena gini, value itu sama dengan target kan sebenarnya kan. Overtime, pernah paham gak sih? Target setahun ini harus bisa kemudian overtime nggak bisa diwujudkan. Kemudian mengakibatkan rasa saling menyalahkan antara kamu sih sehingga value kita bisa terwujud, kamu sih gitu kan. Ini salah satu faktor yang mengakibatkan destruktif dalam sebuah value. Kemudian nggak hanya dari internal, bisa eksternal juga. Dari cerita tetangga kanan kiri, circle pergaulannya, belum lagi keluarga besarnya. Apa hal-hal yang harus disikapi oleh pasangan ini jika menghadapkan tantangan dalam memperjuangkan value-nya gitu? Kak Nit atau Mas Okta dulu, monggo nih. Gini, yang penting itu adalah diri sendiri. Jadi gini, ada cerita lagi Mas Andre. Gimana? Kemarin saya ada seminar di sebuah sekolah. Ada seorang orang tua itu cerita. Kebetulan ini seminar sekolah SMK yang undang saya saat itu. Tapi si ibu ini cerita tentang anaknya yang sudah kuliah. Jadi pendek kata, si anak ini kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Oke. Tapi si anak ini itu mendalami MUA, makeup artist. Yes. Dan dia senang di situ. Oke. Saking senangnya sampai suka bolos kuliah. Oke. Yang menarik adalah orang tuanya ini mengizinkan anaknya untuk nggak apa-apa nak, masih kuliah mau keteteran karena kamu suka di situ. Termasuk mohon maaf, misalnya pun kamu harus DO pun nggak apa-apa, tapi kamu serius di MUA. Serius. Iya Ma, aku serius di situ. Tapi beda dengan kakeknya si anak. Kakeknya itu mengutamakan pendidikan formal. Jadi kamu suka nggak suka, kuliahmu harus selesai. Nah, terus itu ketika pun ada jadwal bentrok antara order MUA dengan jadwal kuliah dengan ujian, ya harus dulu kan kuliahmu sampai jadi, sampai sarjana begitu. Padahal orang tuanya dia nggak mementingkan kesarjanaan, yang penting kamu punya pekerjaan, kamu punya value hidupmu, kamu gimana. Nah ini bentrok Mas Adri. Ketika tadi Mas Adri menghadapkan mana yang harus didulukan, orang tua ini berada dua pilihan begini, lebih lebih baik mana? Gontok-gontokan sama ayah orang tuanya mereka, mbahnya si anak ini ya, karena beda value. Atau oke lah, misalnya udahlah kakekmu kasihan, udahlah manut aja kakekmu, misalnya begitu ya. Berarti kan dia memilih untuk nggak value-nya sendiri nggak diperjuangkan. Nah, tapi kondisinya adalah jika manut pada ayahnya, berarti anaknya ini akan bisa ngerenengi orang tuanya seumur hidup loh. Anaknya bisa benci pada orangnya seumur hidup loh. Oke ya. Atau dibalik, udah deh nak, kamu tak belain, nggak apa-apa, udah kamu tekuni aja MUA. Otomatis orang tuanya ini, kakeknya tadi, kamu tuh gimana sih anakmu kok kamu biar gitu. Nah, orang tua lebih memprioritaskan yang mana?
orang tua lebih prioritas pada orang tuanya atau pada anaknya. Jadi sebaiknya itu tanya pada diri sendiri mana yang diperjuangkan. Kalau misalnya belum menemukan, boleh lo pakai referensi agama misalnya. Nanti di akhirat itu ditanyain, anakmu gimana pertanggungjawaban kamu sama anakmu gitu. Apa ditanyain gimana kamu dengan orang tuamu, kok kamu sama orang tua itu banyak belajarlah dari berbagai macam sudut pandang sehingga akhirnya menemukan aku harus memperjuangkan yang mana begitu. Dan banyak trik juga sebetulnya. Ketika tadi sudah tahu, kayaknya ini kita harus memperjuangkan value kita. Tapi ini resikonya adalah, kan kita bicara gitu. Resikonya adalah ya kita akan siap untuk menerima gerendengan dari keluarga besar gitu kan. Nah, gitu kan, siap nggak, ready nggak dengan itu gitu. Atau bisa juga dibuat cara dalam artian gini, ngobrol juga dengan anaknya gitu. Mama support kamu, tapi boleh nggak kamu juga support mama. Dalam artian kan juga bisa seperti itu. Dalam artian gini, oke deh, ayo tak bantu, kita kerja sama, selesaikan sekolahmu, tapi kamu tetap juga jalan mua. Jadi akhirnya bisa dapat dua-duanya. Ya mungkin sekolahnya agak molor, nggak apa-apa, tapi ini perjuangkan juga. Jadi supaya mama juga lumayan lah, hidupnya lebih tenang, nggak pakai gerenengan ya gitu. Tapi kamu juga tahu posisinya bahwa orang tuamu tuh support kamu begitu kan. Nah, itu kan juga perlu diskusi ya. Betul. Tapi yang paling jelas adalah sebetulnya tentang itu tadi, pribadi. Ya, kita sendiri ini sebenarnya value-nya apa juga gitu loh. Jangan-jangan memang kita nggak punya value juga gitu loh. Iya, makanya saya bilang tadi kayaknya ajaran hari ini menampar setiap pasangan gitu ya. Jangan oh iya, aku gimana menikah posisi. Iya. Nah, gitu yang paling bahaya kan kadang-kadang begini Mas Andri ya. Ketika kita tuh belum tahu tentang value kita. Untuk diri sendiri kita belum tahu, apalagi untuk keluarga. Terus kemudian kita dapat lingkungan yang selalu hampir tiap hari selalu bercandanya tuh gampangnya begini. Jangan bilang sudah merdeka kalau dompet masih di bawah istri. Nah, gitu ya. Nah, ketika waduh, aku tuh dompet di bawah istri, aku gak pernah bawa duit. Semuanya duit yang kelola istri, berarti aku belum merdeka dong. Berarti aku harus bikin ini nih, aku harus merdeka, dompet harus aku bawa. Padahal selama ini ternyata di bawah itu juga fine-fine aja. Nah, jangan-jangan sebetulnya mereka tuh udah asik dengan gayanya mereka, dengan gaya pernikahannya, tapi akhirnya belum sadar bahwa itu sebetulnya kalau bahasanya belum deklarasi lah bahasanya kayak gitu loh. Kadang-kadang kan kalau belum deklarasi itu kita belum sadar bahwa sebenarnya value kita itu gitu loh. Oke. Ketika value itu sudah disepakati oleh keluarga kecil ini, ketika mendapatkan gempuran, mendapatkan tantangan-tantangan challenge dari pihak eksternal termasuk keluarga besar, ya dua orang ini juga harus kompak satu suara. Jangan saling menyalahkan, kamu sih makanya kamu kemarin kamu juga kayak gitu. Jadi kompak di dalam keluarga besar ketika misalnya nih biasanya itu kan lagi ketika punya value sendiri, kemudian nggak sesuai dengan value keluarga besar, yang ada kan diserang kiri kanan gitu kan ya gitu. Yang terjadi ya harus sama-sama kompak apapun. Walaupun misalnya pada saat diserang itu kita mulai masing-masing kita berpikir bahwa ternyata value kita tuh salah kok ada gitu misalnya gitu. Tapi jangan jangan dibahas di situ gitu loh. Dibahas di situ adalah tetap dengan value kita bersama, value keluarga C tadi itu. Baru sampai di rumah kayaknya tadi ini harus ada yang perlu diganti lah, revisinya kayak begitu. Jadi di dalam pada saat berhadapan dengan keluarga besar ya kita saling mendukung gitu. Value yang udah kita bentuk memungkinkan di tengah jalan mengalami revisi ya. Mungkin sesuai situasi dan kondisi ya. Iya dong. Justru pengayaan value itu sendiri ya. Iya. Akhirnya bisa jadi semakin mendekati ke ini kenyataan. Juga. Real. Tidak terlalu di awan-awan. Gitu. Kami pernah punya klien tuh yang sudah bikin value di awal bagus. Suatu saat mereka kacau lagi hidupnya. Ngobrol sama kami ternyata masalahnya adalah value awal menikah mereka belum pernah direvisi. Padahal dulu ketika awal menikah sama-sama belum punya anak. Ketika sudah sekian waktu ada anak, ini berarti ada tantangan baru loh. Ada budget baru loh. Dan ini gak dibicarakan, masih pakai value lama. Akhirnya gegeran. Ke YouTube ada yang tanya. Pagi Yona ya, mertua selalu membela adik ipar yang suka mengutang, tapi mertua tak memiliki kemampuan sehingga akhirnya selalu merepotkan istri saya. Istri akhirnya bilang ke saya sebagai suami, karena bertubi-tubi akhirnya saya merepotkan orang tua sendiri. Bagaimana ya mengatasi karena setiap ada masalah keuangan selalu merepotkan istri saya. Ya aku intonasinya udah bener ya kayaknya. Udah tangkap ya permasalahan tadi ya. Gimana tuh? Ya tergantung suami istri gimana. Misalnya
saya khawatirnya adalah yang perempuan nih gak isoan. Istrinya gak isoan. Oke. Gak isoan ke keluarganya dia. Oke. Nah, akhirnya ngomelin nang omah. Ngomel ke suaminya. Suaminya pun kepribadian ya Surabaya bilang. Berbeken dewe. Akhirnya orang si yang laki ini minta bantuan pada orang tuanya. Jadi muter. Iya, nah, kok orang tuanya kok kacau lah akhirnya. Nah, harusnya itu dari dua keluarga ini. Boleh lu tega kalau saya belajar dari kasus yang kami cerita tadi yang minyak 2 liter pun dibawa tadi itu. Bisa diterapkan di case ini ya. Adik-adiknya itu sudah berkeluarga. Oke. Orang sudah berkeluarga itu seharusnya punya usaha, punya upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jikapun ada kurang, itu wajar lah, kadang-kadang keluarga ada kurang. Namun bukan selalu. Kadang-kadang pas ada kecelakaan, misalnya pas kerjaan lagi sepi misalnya, nah itu wajar, tapi secepatnya untuk kembali ke normal lagi. Nah, kadang-kadang itu ada model keluarga yang memposisikan diri sebagai kalau istilah sekarang karena playing victim ya, memposisikan diri sebagai orang yang sebagai miskin, sebagai korban. Jadi sudah berusaha gimana pun juga aku masih kurang, aku masih butuh bantuan. Akhirnya mau nggak mau mental keluarga ini terbiasa untuk bergantung karena ada yang digantungi. Padahal jika manusia itu kalau istilahnya the power of kepepet itu harusnya akan terlatih untuk mandiri. Maka itu kalau kami ke klien kami yang 2 liter tadi itu kami sarankan juga enggak apa-apa, kamu tega sama saudaramu enggak apa-apa, agar mereka juga bisa berkembang gitu. Nah, kalau selalu diloloh apalagi sudah berkeluarga. Kalau saya sampai kadang-kadang bercandanya gini, misalnya si mamanya tadi wafat, nah terus kalau adik-adiknya itu nggak terbiasa mandiri, ya tetap ketergantungan. Nah tergantung siapa? Sama siapa? Selama ini kan sama mamanya, nggak bisa ke langsung sendiri. Ke kakaknya kan enggak, kakak iparnya enggak bisa. Nah, misal ke mamanya. Kalau mamanya enggak ada. Nah, jika saya bilang, kalau kamu tetap seperti ini ke adik-adik memanjakan, kamu sama dengan menjerumuskan adik-adikmu karena enggak melatih untuk punya keluarga yang mandiri. Kurang lebih mungkin bisa menginspirasi. Mas Yona atau Pak Yona ya solusinya seperti itu. Karena yang sering direpotkan ini selalu istrinya oleh keluarganya kalau punya hutang itu. Terkadang nanti jebakannya kadang-kadang gini. Wah, menarik. Jebakan. Bisa dianalisa ini konteks jebakan. Dalam arti enggak, maksudnya gini, yang akhirnya kita terjebak sendiri misalnya. Jebakan buat kita sendiri. Dalam artian adalah ketika value keluarganya ya memang aku memang harus bantu orang tuaku, tapi ada kapasitasnya, mungkin kayak begitu ya. Jadi kan bisa lihat aku bisanya sekian misalnya kayak begitu. Berani ngomong kayak gitu. Tapi ketika sama suami udah nanti gitu ya, oke siap yuk. Ketika berhadapan sama orang tuanya selalu ada kata-kata itu yang ya gitu, sekarang kamu udah bisa sendiri, kamu lupa sama adik-adikmu, kamu udah nggak sayang. Kalau gitu kita menghadapi senjata kita gitu kan? Apa terus? Senjata kita adalah nggak usah dimasukkan hati, gitu ya. Bilang aja memang ya kalau memang aku sekarang kebetulan sama Tuhan sekarang aku dititipin banyak kan juga nggak apa-apa juga. Tapi ya, jangan diomongkan ya, ngomong dengan diri sendiri ya. Dalam artian akhirnya nanti perlahan-lahan kalau saran saya ngobrol sama mamanya. Dalam artian sebetulnya boleh lu cerita sama mamanya. Cerita itu dalam kayak sama-sama perempuan gitu ya. Terus sama-sama anak tuh dalam artian cerita itu gini deh, kalau bahasanya itu janjian sama suaminya dulu, nanti suaminya dikorban gitu. Jadi korban lah, jadi korban. Strategi aja nih. Strategi ya. Kok rada annoying aku suami jadi korban strategi. Gimana? Dalam artian gini. Gimana? Anggap saya lagi ngobrol sama mama gitu ya misalnya gitu kan. Bilang ngobrol baik-baik, jangan langsung aku gini. Ya ngobrol ya gimana ya Mas, sekarang ini aku sekarang enggak dapat banyak soal 5 gitu. Lah kalau aku bantu mama terus aku ini nanti untuk lain-lainnya ini kayak sama suamiku dikasih press. Paham. Nanti kan akhirnya berpikir bahwa sekarang suaminya pelit ya, sekarang suaminya gini. Yang tahu kan Anda. Tapi ini kalau si mertua musuhin kita terus gimana gitu. Enggak apa-apa. Lah ini makanya kalau kita bilang istilahnya ini semuanya tergantung pilihan, mana yang akhirnya lebih bisa di kalau minimalisir lah gitu. Kadang-kala yang ada juga menjadi masalah kasusnya kayak Mas Yona ini ya. Kan kapasitas Mas Yona kan sebagai mantu. Nah, mantu ngomong langsung ke ibu mertua sepertinya ada jarak. Yang ngomong jangan. Makanya enggak. Tapi kalau anaknya sendiri yang kapasitasnya istri kan anaknya lebih gampang diterima. Oke. Nah, cuma kadangkala
yang diadepin lagi masalahnya walaupun istrinya yang kapasitas sebagai anaknya ini maju ya, sedangkan orang tua juga kadang mempunyai titik lemahnya si anak perempuan itu. Oh kamu dengan beginilah. Akhirnya balik lagi sebetulnya lagi akhirnya paling caranya paling adalah ketika memang secara spiritualnya tinggi ya, bahasanya pakai bahasa spiritual. Saya seorang istri, gitu kan. Saya juga harus manut sama suami. Ketika suami hanya memberikan segitu, saya nggak harus putar cara nih. Agama apapun ngajarinnya gitu. Kalau saya mau kasih mama nggak apa-apa tak kasih, mama tetap tak kasih lah, harus prioritaskan. Tapi nggak bisa banyak mah. Oke, andai kata belum berani di titik untuk menyampaikan ini secara tegas, Mas Yona atau Pak Yona ini juga mungkin prinsipnya hampir sama dengan laki-laki anak mantu laki-laki lainnya. Lek iso ada jalan keluarnya tapi minim konflik gitu kan. Kasihnya begitu kan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau aku langsung pedotol gak ngekei blas pasti akan ada konflik. Gimana? Apa bisa gak dengan strategi lain misalnya oke tak bantu tapi jumlahnya nggak seperti biasanya? Bisa. Secara bertahap. Bisa. Itu paling gampang. Paling aman. Tetap tak bantu tapi tetap kita nggak boleh ini ya mengeluh ya dalam artian gitu. Akhirnya ketika memang kita ingin membantu ya pada saat kita membantu setelah itu tugas kita selesai. Nggak boleh kita ikut-ikut tentang bantuan tadi ini untuk apa aja ya. Oh ini penting ya. Akhirnya kita ketika kita masuk ke situ kita yang stres sendiri. Ya, tapi ketika kita ikhlas, udah deh aku ikhlas deh, aku mau bantu aja, udah wis terserah nanti mau dipakai apa sama mama, yang penting mama happy lah, udah gitu aja. Baik. Fokusnya sudah sampai berhenti di situ itu bisa. Jadi sebenarnya banyak hal ya. Yang paling penting adalah balik lagi tentang ngobrol dengan pasangan. Nih, value kita apa nih? Mertua dengan menantu bisa sungkan atau bisa juga mengunderestimate bisa. Dua kondisi kan. Nah, makanya tadi metamorfosa penggunaan orang ketiga suami dalam komunikasi anak dengan orang tua itu penting karena harus melibatkan suami juga dong, biar orang tua berpikir gitu. Karena kan itu tadi kalau ketika kita tadi bicara tentang orang di lingkungan luar itu yang belum sadar, kayak tadi kan ini dia punya hutang, akhirnya nabraknya kemana, kan belum sadar mana nih yang bisa kita capai dikit-dikit gitu loh. Nah, ketika kita langsung tadi bilang langsung ke adik iparnya, kamu sadar kamu tidak boleh gitu kan juga nggak bisa juga kita ya. Sorry Kak, ini termasuk dalam kondisi semua sumber penghasilan pure dari suami, istri nggak bekerja. Tapi kalau istri udah bekerja dari sebelum berumah tangga, kemudian berumah tangga dia bekerja, keluarga besar kan udah mempunyai liability. Kan kamu punya penghasilan sendiri, masa nggak bisa bantu aku? Kong kali kong Mas Andre. Antara suami istri kong kali kong. Sejak menikah itu sama suamiku, aku diminta semua rekeningku mah jadiin satu, dia yang ngelola. Diposisikan suami yang jahat dalam konteks ini ya. Itu justru nggak menimbulkan konflik baru ya? Kan janjian kita. Enggak, kalau sampai ngelabrak si suami bertanya gimana dong gitu kan? Ya kan suami pasang bandel terus kenapa mah? Yo dimarah-marahin. Lah terus kenapa ini istri saya? Istri saya terus mau suka-suka saya. Tetap harus balik suami istri langsung kompak dulu. Intinya itu suami istrinya dulu. Ini memang tips yang out the box ya, tetapi memang ada konsekuensi yang harus dihadapi bersama gitu ya. Kadang-kadang kan ketika kita mau mengambil ranah adik ipar, misalnya kayak begitu ya, itu kan sangat jauh. Apalagi kemudian dia ada backingan pusat dia. Dapat backingan pusat, gimana gitu loh. Ketika kita mau masuk dalam backingan pusat ini, kita nggak bisa goyang backingan pusat. Mau langsung ke sana kan nembaknya harus muter dulu lah gitu loh. Akhirnya tahu loh ini gimana kondisinya, kita nggak bisa. Kan kayak gitu, mikir kan gitu loh. Nah mungkin sekali dua kali mungkin akhirnya efeknya adalah sekarang kayak gitu ya, berubah ya, sekarang jadi dengan berbagai macam pikiran, itu kan pikirannya mereka gitu kan ya. Tapi ketika berdua ini sama-sama tahu konsekuensinya, sama-sama kompak begitu ya, nah itu lambat laun ngefeknya langsung ke ipar loh. Nah kan ini backingan pusat mulai agak melemah nih. Nah itu akhirnya juga membuat dia memang sudah waktunya dia untuk ini ya. Itulah Mas Andre, apalagi kalau berumah tangga. Kami berapa kali itu ada klien yang nggak isoan ya. Iya. Nggak tega. Kami sangat bersyukur jika klien kami yang nggak isoan ini sudah punya anak. Karena anak yang akan kami pakakkan. Apa itu? Dijadikan senjata ya. Ya, jadikan senjata. Ya buat anaknya, buat anak sekolah. Sekarang misalnya gini, Anda lebih milih mana? Uang ini adalah Anda pinjamkan pada anak pada saudara, atau untuk fasilitas pendidikan anak?
biar orang tua mikir juga. Mikir. Iya. Karena kalau orang tua yang normal, yang baik, sudah punya anak itu dibela-belain Cucunya untuk prioritas kepentingan cucunya. Nah, sekarang daripada itu gimana? Sekolah sudah cukup belum? Anunya belum cukup. Lah belum, kok dipinjem lo misal kalau dalam kasus tadi lo. Itu. Orang akan lebih mikir kebanyakan. Saya punya klien sing paling gak isoan pun tapi dihadapkan pada anaknya, gak berkutik. Ya wis, anakku yang paling utama. Oke. Lebih memudahkan pekerjaan seorang konselor ya. Oke. Well, gak berasa udah lebih dari jam 11. Menarik ya bahasan hari ini. Tapi apa ya? Kalau saya yang closing statement, kapasitas saya host saya di sini kan. Anda sebagai narasumber gitu. Kira-kira apa yang menjadi poin penting yang harus dipahami ketika value keluarga besar diharapkan pada kepentingan value keluarga kita? Apa yang benar-benar harus diperjuangkan, dipahami dan ya harus dikompakkan ya. Monggo Kak Anita atau Mas Akbar Ya, dulu. sekali lagi suami istri harus kompak, harus satu suara ya. Apapun yang terjadi, baik di dalam keluarga kecil, keluarga besar, mereka tetap harus bersatu padu gitu ya, kompak bersama. Ya cuma gak kompak iku netok, afeknya pun dampaknya pun juga harus kompak ngadepi. Ya, kompak hadepin. Merasakan tidak Jangan nyamannya senengnya juga aja. bersama. Ketika ada masalah pun harus kompak Ketika bersama. ya. disopo sama mertua dan orang tua ya hadepin Hadepin aja. bersama. Ketika bersama. di apa ya, di apa pecucu itu apa ya? Pecucu itu apa di Iya, kayak dipesenguti. nah, kayak gitu-gitu ya, kompak bersama, ketawa-ketawanya bikin lucu aja, bikin lucu. Ya, oke, Mas Okta Sama itu. Oke, ini buat teman-teman sahabat sonora yang mungkin ingin bikin schedule berjanji sama tim dari Okta Kata Kartika gitu ya. DM aja ya di Instagram. DM aja di Instagramnya Kata Okta Kartika. Jadi kalau mungkin juga mau tahu kira-kira istriku ini, suamiku ini termasuk orang yang nggak isoan atau nggak tegaan, bisa langsung DM ke kami. Kami punya Tes sidik Punya jari. ilmu tes sidik paling jari ya. sakti Ah, ya. iya, benar. Iya, ini Iya. produk terbaru bocoran teman-teman Ya, ya. dari Jadi Okta dari Kartika. sidik jari nanti kita bisa tahu pasangan kita tuh ternyata tipenya gak isoan apa enggak. Lah nanti ketika beneran tipenya gak isoan, nanti kita bantuin bikin strategi. Asesmennya akan dibantu. Yes. Ya. Oke. Kalau Anda nerawang sendiri gak sakti gitu ya. Tapi kalau Kak Nis sama Mas Okta sakti gitu ya.